Oke, balik lagi di channel Bapak Education. Nah, sekarang jadi lanjutan video yang sebelumnya. Kalau yang video sebelumnya itu kita membahas tentang uji LSD. Jadi uji lanjutan setelah kita menghitung ada atau tidaknya perbedaan untuk antar kota ya. Kalau di contoh kemarin adalah antar kota. Nah, uji lanjutan yang LSD ini jadi dia menentukan ya batas atas dan batas bawah untuk dijadikan dasar apakah antar satu kota dengan kota yang lain itu memiliki pengaruh secara signifikan gitu. Karena ketika diuji bersama-sama itu menjelaskan ada perbedaan atau ada pengaruh. Nah, itu kata-katanya sama. Jadi ketika ada perbedaan, maka kita harus uji lanjut menggunakan uji yang kemarin itu kita pakai uji LSD. Sekarang akan masuk ke uji yang namanya uji Tukey. Nah, uji Tukey ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi pengembangan dari uji LSD ini dikembangkan di tahun 1950-an. Nah, kalau balik lagi untuk antara, kalau ditanya apa sih beda antara Tukey dan LSD, sebenarnya ini balik lagi ke preference ya. Karena untuk uji lanjutan sendiri itu kalau di buku di chapter 13 ya, dia cuman mencantumkan dua uji ini gitu. LSD dan Tukey. Sementara sebenarnya masih banyak lagi uji-uji lainnya gitu. Nah, tadi balik lagi kalau kita mau pilih uji mana yang lebih baik ya, itu tergantung preferensi masing-masing. Nah, kalau uji Tukey sendiri dia uji yang paling populer dan sering digunakan. Terus dia bisa mempertahankan level alfa ya selama memenuhi kriteria range homogen, terus data terdistribusi normal, terus nilainya adalah independen. Nah, sekarang kita ambil contoh ini untuk jadi contoh baru lagi. Nah, ini adalah hasil dari uji ANOVA untuk 3 kota. Jadi ingin menentukan ya, apakah ada perbedaan nih di tingkat signifikan 5%, apakah ada perbedaan rata-rata harga obat di 3 wilayah. Yang kedua, jika dia signifikan. Nah, jadi setelah diuji di tahap pertama gitu, apakah dia ada perbedaan. Nah, ketika dia ada perbedaan, maka kita harus uji lanjutan. Nah, uji lanjutan ini ditanyakan nih, jika dia berbeda, ya, jika ada perbedaan signifikan, tentukanlah region mana yang dia memiliki perbedaan signifikan itu. Nah, pastinya kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu, kita tes dulu ya, apakah dia memiliki perbedaan atau tidak gitu. Jadi kan hipotesis H0-nya itu region pertama, region kedua, dan region ketiga itu sama. Terus kalau HA itu jadi ada perbedaan di antara 3 region tersebut gitu. Atau not all mean drug price are equal. Nah, jadi kalau sini kan kita udah lihat nih F hitungnya itu 23,336. Sekarang kita masukkan P value-nya. Derajatnya itu 2 untuk yang di F1, terus di F2-nya adalah 27. Nah, maka hasilnya adalah 1,3 minus 06. Ini maksudnya itu 0,000 sekian. Nah, ketika P value kurang dari signifikan 5%, maka H0 itu kita reject H0. Jadi H0-nya kita reject, artinya bahwa pengujian ini menghasilkan ada perbedaan di antara harga ya, rata-rata harga obat di 3 wilayah. Nah, setelah kita tahu nih ada perbedaan antara 3 wilayah tersebut,
Nah, kita lakukan uji fikir. Jadi, nah, untuk rumusnya sendiri, kalau di buku itu dia eh, hampir sama ya, xi minus minus xd. Jadi data pertama dikurang data kedua, terus data pertama dikurang data ketiga. Misalkan kalau ada 3 data ya, atau data kedua dikurang data ketiga. Nah, jadi ini, nah jadi ini balik lagi karena di sini N1 sama dengan N2 sama dengan N3, maka kita pakai rumusnya yang balance. Nah, ketika nanti N1-nya berbeda ya seperti yang contoh yang sebelumnya ya. Ini kan ada N-nya tuh 5, 8, 6 dan 5 lagi. Jadi N1 tidak sama dengan N2, tidak sama N3 dan sebagainya, maka kita gunakan rumus unbalance. Nah, ini untuk lebih gampangnya dijabarkan satu-satu. Terus kita hitung dulu perbedaan selisih rata-rata antara jadi ada 3 kemungkinan kan, antara region 1 dikurang region 2, terus region 1 dikurang region 3, terus region 2 dikurang region 3. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, itu kita hitung selisihnya, selisih rata-rata dari kota tersebut atau region tersebut. Nah, terus kita hitung nih, ini namanya student, ya, student rank table ya. Jadi key table lah, key rank table. Nah, kalau di buku itu, di buku JG itu, eh, jadi kita lihat nih, alfanya itu key alpha, C itu kolom atau variabel, terus NT minus C. Nah, berarti key alpha, berarti alfanya adalah 5% di soal, terus C-nya adalah banyaknya variabel atau banyaknya jumlah kolom. Nah, variabel sini kan ada 3, region 1, region 2, region 3. Nah, terus NT minus C, NT adalah keseluruhan data. Ketika kita hitung, maka N totalnya adalah 30. Nah, 30 itu kita kurangkan dengan C, maka ketemu eh, dengan tingkat QA 5%, terus C-nya 3, dan NT minus C adalah 27. Nah, kita lihat nih, ini kita harus melihat pada tabel. Ini sama kayak konsep kita melihat Z tabel atau T tabel. Nah, tabelnya jadi kita lihat nih, 0,05, 3 dan 27. 0,05 nih. Atau kita lihat C dulu. C-nya kan tadi 3. C-nya 3. Nah, terus NT minus C-nya adalah 27. Nah, ternyata di buku Jage sendiri itu loncat-loncat ya. Di 24 langsung ke 30. Dia nggak ada NT minus C-nya 27. Nah, ini bisa pakai nih link, nanti akan di-share di kolom kolom deskripsi ya untuk yang link ini. Nah, makanya eh, kalau ini kan nggak lengkap nih. Kalau nggak lengkap ya kita lihat dari referensi lain. Nah, di sini 3 dan 27. Jadi yang dengan tingkat alfa 5%, nilai C-nya 3, terus NT minus C-nya 27, maka nilainya adalah 3,506, atau kalau di buku dibulatkan ke 3,51. Nah, terus karena ini tadi adalah MSE per N ya, artinya dia datanya balance antara N1, N sama dengan N1 sama dengan NJ, maka kita menggunakan rumus akar MSE per N. Nah, MSE itu dapat dari mana? Nah, sama seperti yang video sebelumnya. Jadi mean square error itu adalah sama dengan nilai within groups nih. 3,4296. Ini sama dengan MSE. Jadi nama lainnya itu within groups untuk yang nama lain dari MSE. Nah, kita masukkan N-nya kan karena dia sama ya, N-nya 10 ya. Jadi N-nya bukan 30 ya, N-nya 10. Maka masing-masing ini kita bagikan 10. Jika nilainya sama.
Jadi 3,4296 dibagi 10 terus diakarkan. Ketemulah 0,5856 sekian. Nah, sekarang tinggal tentukan batas atas batas bawah. Nah, karena kita udah menentukan nih 1, 2, 3. Jadi ada tiga tahapan nih. Nah, sekarang kita tinggal eh, menjumlahkan atau mengurangkan. Karena ini batas bawah maka dikurangkan. Makanya ini dikurang dengan eh, Q-rank stabil dikali dengan akar MSE per N, ya kan? Sesuai rumus. Nah, ketemulah batas bawahnya itu minus 0,4. Terus batas bawah untuk yang selanjutnya minus 0,5. Dan batas bawah selanjutnya minus 0,7. Sedangkan batas atas itu sama, cuman diganti dengan plus. Jadi ini plus, ini dikali ini. Nah, tadi sama dengan yang uji LSD ya. Kalau uji 2K itu lihat, kalau nilai konten zeronya itu misalnya gitu, konten zero. Jadi nilai 0 itu berada di antara batas atas dan batas bawah. Nah, lihat batas bawahnya itu minus 0,04, batas atasnya 3,6. Artinya 0 itu berada di antara batas bawah dan batas atas. Maka itu bisa kita simpulkan tidak signifikan. Nah, sedangkan yang kedua antara region 1 dan region 3, kita lihat nih batas atasnya minus 5,9. Nah, batas bawahnya minus 0,59, batas atasnya minus 1,8. Nah, ini kan minus minus berarti nolnya itu adalah nolnya itu kan lebih dari minus. Berarti di antara 5 dan minus 1 itu tidak ada nilai nol karena eh, batas paling tertinggi adalah minus gitu. Sementara nol itu mendekati nilai positif. Nah, sama dengan yang ini, minus 7 dengan minus 3. Ini kan nolnya tidak berada di antara kedua batas ini, maka itu dikatakan signifikan. Nah, untuk menjawab eh, jika dia signifikan, tentukanlah region mana ya. Jadi berdasarkan uji dari Tuki dapat disimpulkan bahwa untuk region 1 dan region 2 rata-rata harga obat itu sama. Sedangkan untuk region 1 dan 3, kemudian region 2 dan 3 itu harga rata-rata obat berbeda. Berbeda ya, ada perbedaan signifikan. Nah, itu. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti akan ada video terkait dengan ANOVA 2W. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.